Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mas Harifuddin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, instrumen digital, yaitu osiloskop, khususnya yang ada di lab elektronika di Departemen Fisika, yaitu Digital Storage Oscilloscope dengan tipe SDS 1102 CML. Oke. Kemudian ini tabel kontennya atau timeline-nya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, di mana pendahuluan sendiri itu terdapat deskripsi alat, kemudian bagian sistem dan skematik. Kemudian yang kedua ada karakteristik dari osiloskopnya sendiri atau DSO-nya sendiri. Ya, itu ada statik dan dinamik. Kemudian ada uji pengukuran, yaitu menguji akurasi dan presisi dari spesifikasi osiloskop. Kemudian yang keempat, kalibrasi atau pembandingan alat ukur. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Kita tahu kalau alam bergerak dalam bentuk gelombang sinus, baik itu gelombang lautan, gempa bumi, ledakan sonik, ledakan suara melalui udara, atau frekuensi alami, benda yang bergerak. Energi bergetar dan partikel dan kekuatan tak terlihat lainnya meliputi alam semesta fisik kita. Bahkan cahaya seperti partikel dan sebagian gelombang lainnya memiliki frekuensi dasar yang dapat diamati sebagai warna. Nah, kemudian kita bisa lihat sendiri dari gambar diagram di kanan, di mana terdapat sebuah fotosel atau sumber yang dapat menyerap energi foton, kemudian gelombangnya dimasukin ke dalam osiloskop. Ntar di osiloskop bisa menampilkan gelombang analog, kemudian dijadiin digital di osiloskop. Oke, kemudian kita mengacu lagi, yaitu alat percobaan yang kita gunakan, yaitu Digital Storage Oscilloscope dengan tipe SDS 1102 CML yang ada di lab elektronika. Kita bisa lihat sendiri gambar di kanan ini, yaitu sebuah osiloskop di mana udah terkalibrasi atau udah dalam kondisi ideal. Osiloskop pada dasarnya adalah perangkat yang menampilkan grafik, di mana grafik itu ditampilkan dalam layar yang terdapat dalam gambar kanan ini. Itu menggambarkan grafik sinyal listrik di sebagian besar aplikasi. Grafik menunjukkan bagaimana sinyal berubah dari waktu ke waktu. Kemudian kita tahu vertikal sumbu Y mewakili tegangan, kemudian sumbu horizontal X mewakili waktu. Kemudian intensitas atau kecerahan tampilan kadang-kadang disebut sumbu Z. Dan kita bisa lihat gambar di kanan ini. Dalam osiloskop, sumbu Z dapat diwakili oleh gradasi warna dari tampilan. Nah, untuk yang terdapat sumbu Z-nya ini yaitu DOP atau digital osiloskop gitu. Kemudian ini yaitu arsitektur dari osiloskop sendiri. Digital storage oscilloscope, yaitu ada yang pertama ada amplifier, kemudian atau analog to digital, kemudian ada DMUX, kemudian yang ketiga ini yaitu akuisisi dari data yang terbaca, yaitu ada terdapat memorinya, kemudian UP, kemudian display memorinya. Nah, ketika sampai di display memori, kemudian kita displaykan di layar osiloskop. Kemudian ini juga lembaganya, yaitu kita tahu bahwa osiloskop itu alat ukur di mana yaitu terdapat input, yaitu inputnya voltage sinyal gitu. Kemudian kita amplify sinyal tersebut, kemudian masuk lagi ke analog to digital converter. Nah, kenapa kita perlu analog to digital converter? Karena di alam ini itu sinyalnya nggak digital gitu, nggak 0101 gitu, tapi melainkan bervariasi. Jadinya kita harus menggunakan converter tersebut. Kemudian ada
akuisisi memori, kemudian masuk ke mikroprosesor. Mikroprosesor sendiri untuk mengatur jalannya proses dari pengambilan data, dan di display memori, kemudian kita displaykan di layar osiloskop. Nah, kemudian kita tahu dari materi fisika instrumentasi sendiri, di bab 1 kita menjelaskan tentang jenis instrumentasi. Nah, osiloskop sendiri termasuk ke dalam instrumentasi deflection, karena besaran terukur menghasilkan efek fisik yang membelokkan atau menggantikan sistem gerak instrumen yang dikenal sebagai instrumentasi jenis defleksi. Jenis instrumen tersebut digunakan untuk pengukuran dalam kondisi dinamis, di mana kita tahu osiloskop sendiri bisa mengukur dalam kondisi discrete maupun kontinu. Jadi termasuk deflection instrumen. Nah, kemudian ketika kita melihat dari arsitektur atau bagian dari osiloskop sendiri, makanya terdapat atau analog to digital, sinyal keluaran kontinu dari yang dihasilkan oleh sensor analog sebanding dengan besaran ukur. Kalau dilihat dari data DSO tersebut, tingkat sampling real tunggal tertinggi bisa naik sampai 1 GSA per sekon gitu. Tingkat pengambilan sampel yang setara hingga 50 GSA per sekon. Kemudian untuk tipe dari triggernya sendiri yaitu terdapat edge atau itu pojok atau sisi, pulse width, video dan slope, kemudian fungsi filter digital yang unik dan fungsi perekaman bentuk. Oke, kemudian kita bisa lihat dalam gambar di kanan, di mana ini ada gambar analog osiloskop trace sinyal, di mana osiloskopnya masih analog di kiri. Dan yang di kanannya ini osiloskopnya udah digital, di mana di-convert dulu menggunakan ADC. Ini yang kedua, karakteristik DSO tipe ini sendiri, atau digital storage oscilloscope. Yang pertama, karakteristik statik. Di sini dijelaskan dalam bab 2 di fisika instrumentasi, itu presisi, pengukuran yang punya nilai sama terus, kemudian akurasi yaitu ketelitian, perbedaan antara nilai sebenarnya dari sebesar yang diukur dan nilai terukur, kemudian toleransi, maksimum error yang diketahui di beberapa nilai, kemudian spam, maksimum minimum nilai dari kuantitas pengukuran. Nah, kita mengacu ke presisi. Kita tahu presisi yaitu range yang diukur dibagi dengan standar deviasinya. Nah, dalam hal ini atau dalam osiloskop ini, 98 bit terkuantitasi dari sinyal DSO, yaitu sekitar 10% dengan rate bandwidth-nya yaitu plus minus 1. Kemudian untuk 10% sampai 50%, kita tahu range-nya atau untuk data sheet-nya bandwidth-nya yaitu plus minus 2 desibel. Kemudian untuk 50% dan 100% kita tahu rate bandwidth-nya itu sebesar 2 desibel sampai 3 desibel. Di mana dengan analog bandwidth sebesar 100 MHz. Kemudian untuk noise-nya yaitu pasti ketika kita mengukur pasti ada gangguan, entah itu gangguan dari lingkungan atau dan lain-lain. Nah, kemudian ini untuk noise sendiri peak to peak untuk 3K record, mana 0,6 division untuk rata-rata pembacaan 10 peak to peak dengan setting gain tetap, kemudian kurang dari sama dengan 0,7 division untuk rata-rata pembacaan 10 peak to peak variable gain setting. Kemudian gambar di kanan sendiri kita bisa lihat yaitu ADC quantized noise define. Kita mendefine ADC quantization dari noise-nya, di mana error-nya sendiri yaitu didefinisikan sebagai input dikali output. Kita bisa lihat sendiri grafik yang semakin lama semakin membesar untuk sumbu X-nya sendiri yaitu analog input, kemudian di sumbu Y-nya
itu digital input, di mana kita tahu untuk analog input itu grafiknya titik-titik-titik gitu. Kalau untuk digitalnya kayak udah terstruktur kayak gitu. Oke, kemudian ini ada quantization noise sebagai fungsinya. Nah, ini sinyal noise sendiri yaitu terkuantisasi atau terbesar-besarkan gitu, dikalikan-kalikan. Oke, presisi sendiri. Oke, mungkin ini yang akurasi nih. Kita tahu yaitu DC gain, akurasi adalah rasio dari steady state output dari sebuah sistem ke konstan input, di mana untuk sistem dari oscilloscope atau DSO ini yaitu kurang dari plus minus 3%, yaitu milivolt per divisinya, ke 10 volt per divisinya di fixed gain range atau range-nya yang gain-nya tetap. Dan untuk kurang dari 4%. Akurasi di ECG-nya yaitu sebesar 2 MV per div. Kemudian variabel gain-nya yaitu ya kita menentukan sendiri range dari gain-nya. Kemudian untuk pengukuran DC akurasinya untuk semua gain di kurang dari 100 MV per div. Itu plus minus 3% dikali reading ditambah offset di plus 1%, dikali offset dari plus 0,2 div di plus 2 MV. Oke, kemudian maksimum input voltage-nya yaitu 400 volt. Ini untuk DC plus AC peak to peak 1 mega ohm untuk impedance-nya. Dan trigger level akurasinya untuk internal sendiri yaitu 0,2 div dikali V per div. Ini bisa dibaca sendiri. Oke. Untuk akurasinya. Kemudian toleransi. Untuk toleransi sendiri yaitu maksimum error yang diketahui di beberapa nilai untuk batasan dari bandwidth. Nah, untuk di dalam DSO ini yaitu 20 MHz, di mana toleransinya itu 40%. Bandwidth batas bawahnya di bawah 20 MHz ketika menggunakan probe di kali 1. Kemudian span-nya itu rank nilai maksimum sampai ke minimum. Untuk ini yaitu dalam sistem horizontalnya yaitu dalam waktunya di mana 2,5 nanosekund sampai 50 sekund. Oke, kemudian resolusinya kita masih dalam statik karakteristik, kita lihat sendiri resolusinya yaitu 480 horizontal by 234 vertical pixel, di mana display colornya 24 bit. Kemudian kita bisa lihat sendiri yang di bawahnya. Kemudian sensitivitas didefinisikan sebagai perbedaan alat penunjuk instrumen terhadap besaran yang diukur secara matematis. Sensitivitas sama dengan scale spacing atau scale division atau trigger sensitivity. Untuk gain range-nya yang tetap 1 division sama dengan DC 10 MHz. Kemudian untuk 1,5 division yaitu 10 MHz sampai maksimal bandwidth-nya. Oke. Kemudian karakteristik dinamis dari DSO yaitu ada waktu respon, overshoot, response step, price time. Untuk waktu respon sendiri yaitu waktu yang berlaku setelah perubahan tiba-tiba dalam kuantitas yang diukur, yaitu perubahannya 3,5 nanosekund untuk idealnya. Kemudian overshoot-nya bisa kurang dari 10% dengan probe atau NC input dengan 50 ohm fiturnya. Kemudian untuk respon step-nya yaitu waktu respon di antara dua nilai ini, kemudian rest time-nya sendiri, waktu yang dibutuhkan sinyal untuk melewati ambang tegangan bawah yang dibutuhkan diikuti oleh ambang tegangan atas yang ditentukan. Kemudian ini ada error secara sistematik, di mana error diakibatkan oleh emptying one. Nah, ketika kita mengukur dengan oscilloscope di temperatur 10 Celcius sampai 40 Celcius itu beroperasi. Kemudian untuk tidak beroperasinya itu minus 20 Celcius atau lebih dari 60 Celcius. Kemudian coolingnya sendiri
ini ketika define force equal gitu. Kemudian kelembabannya sendiri itu beroperasi ketika 85% RH 40 Celcius 24 hours, kemudian tidak beroperasi ketika 85 RH 65 Celcius 24 hours. Oke. Uji pengukuran. Kita menggunakan contoh dari dari ideal karakteristik tadi untuk akurasi dan presisi. Kita memberikan contoh yaitu vertical scale 1 volt per div dan offsetnya 10 volt, average acquisition mode yaitu 256 average yang memberikan 12 bit dari resolusi. Penghitungan DC vertical gain akurasi. Kita bisa lihat sendiri DC vertical gain akurasi sama dengan 2% full scale-nya. Dan untuk full scale-nya sendiri yaitu sama dengan 8 division dikali 1 volt per div, sama dengan 8 volt. Dan kita bisa hitung DC vertical gain akurasinya 2% 2% dari 8 volt, yaitu 160 milivolt. Kemudian menghitung lagi DC vertical offset akurasi calculation, di mana kita bisa lihat untuk persamaannya, untuk kurang dari 200 milivolt per div atau lebih dari 200 milivolt per div, karena oscilloscope diatur sampai 1 volt per div. Kita menggunakan rumus yang kedua yaitu lebih dari 200 milivolt per div, di mana rumusnya DC vertical offset akurasi sama dengan plus minus 0,1 div dikali 1 volt per div ditambah 2,0 milivolt ditambah 1,5% offset value dikali 10 volt, di mana dapatkan nanti yaitu sekitar 252 milivolt. Kemudian perhitungan single kursor akurasi sendiri yang didefinisikan sebagai plus minus DC vertical gain akurasi tambah DC vertical offset akurasi tambah setengah LSB. Untuk satu LSB sendiri yaitu setengah pangkat jumlah dari bitnya dikali full scale-nya. Jumlah dari bitnya kan 12, kemudian dikali full scale-nya yaitu 8. Jadinya ya sekitar 1,95 milivolt. Untuk single kursor sendiri didapatkan sebesar ya kurang lebih 413 milivolt. Kemudian penghitungan dual kursor akurasinya, dual kursor akurasi yaitu plus minus DC vertical gain akurasi tambah 1 LSB, di mana ditempatkan sekitar 162 milivolt. Oke, untuk kalibrasi sendiri. Nah, untuk kalibrasi sendiri yaitu kita bisa membandingkan dua osiloskop. Yang pertama osiloskop yang sudah dikalibrasi, kemudian yang kedua osiloskop yang mungkin belum dikalibrasi yaitu ATP-nya GOS 658G. Untuk kalibrasi sendiri kita bisa menggunakan percampuran gitu, yaitu terdapat variabel yang cukup penting yaitu calibration range, yaitu kemampuan instrumen mengukur rentang nilai measuran pada keadaan ideal, dan instrumen range kemampuan instrumen mengukur rentang nilai measuran pada keadaan real, mungkin nilainya tidak sesuai kalibrasi, hal ini disebutkan karena error. Dan zero value batas bawah berupa output umum tegangan dan span atau panjang rentang fungsi kalibrasi. Untuk yang gambar di sebelah kanan sendiri kita bisa lihat spesifikasinya yaitu dia sudah 50 MHz. Kalau yang di kiri SDS 1102 CML yaitu menggunakan sekitar 100 MHz. Oke. Sebenarnya untuk akurasi atau kalibrasi sendiri kita bisa menyesuaikan dengan dua penggunaan osiloskop, di mana osiloskop yang satu bisa saja punya datasheet yang sempurna, kemudian yang satunya lagi mungkin yang biasa gitu. Jadi kita sesuaiin aja atau mengatur CRT, vertical system, kemudian horizontal systemnya, kemudian triggernya, XY operation, output sinyal, kursor. Ini yang osiloskop kedua ini bisa disamain dengan osiloskop yang pertama atau yang kedua ini dengan SDS 1102 CML.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsat.